Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah membuat tugas di minggu lalu, sekarang Ibu akan menjelaskan materi-materi mengenai ruang lingkup kajian geografi. Setelah mempelajari bagian A, itu objek geografi, kita lanjutkan di bagian B, itu adalah prinsip geografi. Prinsip geografi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada prinsip distribusi, artinya persebaran. Yang kedua ada interrelasi, keterkaitan. Yang ketiga deskripsi, gambaran. Dan yang terakhir korologi, gabungan. Mari kita simak pembagian atau penjelasan masing-masing dari prinsip geografi. Prinsip yang pertama itu adalah prinsip distribusi atau persebaran. Maksudnya di mana tersebar tidak meratanya satu fenomena di permukaan bumi. Pada prinsip distribusi itu terdapat keyword atau kata kunci. Kata kuncinya yaitu disebutkan wilayah yang jelas atau disebutkan lebih dari 2 wilayah. Nah, contoh persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidaklah merata. Lebih banyak terkonsentrasi di bagian barat, sedangkan di bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Nah, mengacu kepada kata kunci, itu disebutkan wilayah yang jelas. Mana wilayah yang jelas? Itu Indonesia bagian barat dan bagian timur, atau lebih dari 2 wilayah yang disebutkan. Nah, jika terdapat keyword yang seperti ini, berarti prinsipnya adalah prinsip distribusi atau persebaran. Prinsip yang kedua itu ada prinsip interrelasi atau keterkaitan. Keterkaitan keywordnya terdapat hubungan sebab akibat. Nah, sebab akibat itu mengandung atau terdapat kata-kata karena, sehingga, mengakibatkan, ada akibat, itu termasuk ke dalam prinsip interrelasi. Bagaimana contohnya? Nah, contoh dari prinsip interrelasi, fenomena banjir yang terjadi di Jawa Timur akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, mengapa contoh ini dikatakan prinsip interrelasi? Karena terdapat kata-kata akibat. Berarti di dalam contoh ini terdapat hubungan sebab akibat. Apa sebabnya? Penebangan hutan di wilayah hulu. Apa akibatnya? Banjir. Nah, maka dari itu dikatakanlah prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip yang ketiga itu prinsip deskripsi atau penggambaran. Keywordnya itu terdapat penjelasan dengan angka atau kuantitatif. Sebelumnya pada pelajaran bahasa Indonesia kita sudah tahu deskripsi itu adalah penggambaran, adanya penjelasan. Kalau untuk pembelajaran geografi pada prinsip deskripsi itu memiliki keyword atau kata kunci terdapatnya angka. Misal angka jumlah, bisa juga angka tanggal dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah contoh prinsip deskripsi ini? Tsunami Aceh tanggal 24 Desember 2004 diawali gempa berkekuatan 8,8 skala Richter dan terdapat 200.000 korban jiwa. Nah, mengapa ini dikatakan prinsip deskripsi? Tentu jelas terdapat angka, ada tanggal 24, ada tahun 2004, dan gempa berkekuatan 8,8 skala Richter. Nah, cukup jelas bukan? Prinsip yang keempat itu prinsip korologi atau gabungan. Nah, kata kuncinya atau keyword itu terdapat 2 atau lebih prinsip di dalamnya. Maksudnya begini, misal di dalam sebuah kalimat itu terdapat prinsip deskripsi dan prinsip interrelasi. Minimal 2 prinsip terdapat dalam satu kalimat, berarti prinsip tersebut adalah prinsip korologi atau gabungan. Mari kita lihat contohnya. Gempa Aceh menyebabkan 200.000 korban jiwa terjadi karena tabrakan lempeng di dasar laut
yang menyebabkan tsunami di Aceh, Thailand, Bangladesh, India, Sri Lanka, hingga Afrika. Nah, kata-kata Aceh berarti Aceh itu terdapat suatu wilayah yang jelas. Kalau terdapat satu wilayah yang jelas, berarti prinsip yang digunakan itu adalah prinsip distribusi. Kemudian menyebabkan. Ada sebab akibat, berarti prinsip yang terkandung di dalamnya adalah prinsip interrelasi. Kemudian ada lagi 200.000. 200.000 korban jiwa. Ada angka, berarti prinsip deskripsi. Kemudian ada kata karena, menyebabkan, sama saja. Berarti dalam satu contoh ini terdapat 3 prinsip, berarti prinsip ini jatuh kepada prinsip korologi. Kita lanjutkan ke bagian pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu bagiannya ada 3, sedangkan prinsip ada 4, dan objek ada 2. Nah, pendekatan geografi yang pertama itu pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan atau spasial memiliki keyword atau kata kuncinya fenomena yang terjadi disebabkan oleh alam. Intinya, keruangan atau spasial disebabkan, yang menyebabkan itu adalah alam. Contoh, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Pernahkah gempa bumi disebabkan oleh manusia? Tidak. Tsunami? Tidak. Gunung meletus? Tidak. Nah, contoh yang kedua, hujan deras yang mengguyur kota Medan beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir di beberapa lokasi kota tersebut. Hujan deras. Hujan deras, fenomena yang sesungguhnya disebabkan oleh alam. Berarti pendekatannya termasuk ke dalam pendekatan keruangan atau spasial. Intinya disebabkan oleh alam saja. Pendekatan yang kedua itu pendekatan ke lingkungan atau kata lainnya adalah ekologi. Ingat, kata lainnya adalah ekologi. Kata kuncinya, fenomena yang terjadi disebabkan oleh manusia saja. Berbeda dengan keruangan yang disebabkan hanya oleh alam saja, sedangkan kelingkungan disebabkan murni karena manusia. Apa contohnya? Banjir, longsor, kebakaran disebabkan oleh manusia. Contoh yang kedua, pada musim kemarau selalu terjadi bencana kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan karena masyarakat membuka areal pertanian dengan cara membakar lahan. Nah, kebakaran siapa yang menyebabkan? Manusia yang berulah. Makanya pendekatan tersebut termasuk ke dalam pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Bisa juga contoh lainnya, longsor terjadi di wilayah Kabupaten Agam disebabkan karena masyarakat melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Berarti fenomena longsor semata-mata disebabkan oleh ulah manusia. Nah, maka dari itu termasuk ke dalam pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan yang terakhir adalah kompleks wilayah. Nama lainnya kewilayahan. Ingat, harus hati-hati karena pendekatan ini memiliki masing-masing 2 nama yang berbeda. Kata kunci untuk kompleks wilayah itu gabungan, sama halnya dengan korologi yang terdapat pada prinsip, di mana kompleks wilayah ini terdapat pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan, serta adanya interaksi antara wilayah dan melibatkan wilayah sekitar. Itu kata kunci untuk pendekatan kompleks wilayah. Bagaimana contohnya? Nah, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, jika digabungkan, jadilah dia kompleks wilayah. Karena gempa bumi
itu merupakan pendekatan ke ruangan, tsunami pendekatan ke ruangan, longsor pendekatan ke lingkungan, banjir pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Makanya jika digabung jadilah dia pendekatan kompleks wilayah. Contoh yang kedua, pemerintah kabupaten kota merencanakan pembangunan kawasan permukiman pada lahan-lahan kosong. Dalam perencanaan tersebut tentunya memperhitungkan kawasan sekitarnya. Jadi kata kuncinya adalah kawasan sekitarnya, berarti melibatkan wilayah sekitar, merupakan atau termasuk pada contoh pendekatan kompleks wilayah. Contoh yang ketiga, masalah kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta, penanganannya tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada di Jakarta, tetapi perlu juga melibatkan kondisi yang ada di wilayah sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Nah, apa yang membuat contoh ini merupakan pendekatan kompleks wilayah? Tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi. Penduduk dan sarana transportasi itu merupakan pendekatan ke lingkungan. Nah, sedangkan melibatkan kondisi yang ada di wilayah sekitarnya itu termasuk ke dalam pendekatan kompleks wilayah. Ibu beri contoh lain mengenai pendekatan kompleks wilayah. Contohnya seperti ini. Banjir yang terjadi di wilayah X disebabkan karena hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dan juga karena tersumbatnya saluran air oleh sampah. Nah, mengapa contoh ini termasuk ke dalam kompleks wilayah? Yang pertama, banjir terjadi karena hujan deras. Hujan deras itu disebabkan oleh alam, sedangkan tersumbatnya saluran air oleh sampah itu disebabkan oleh manusia. Berarti ada disebabkan oleh alam, ada disebabkan oleh manusia, jadilah dia pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Cukup paham?